سبيل الدموع سبيل مريح تنهد يا صاحي كي تستريح وبث الدعاء الخفي الصريح يسعك الفضاء الرحيم الفسيح. Sebelum Bani Israel keluar dari Mesir, kaum Yahudi meminta dari para wanita Mesir, agar sudi meminjamkan emas dan perhiasan mereka kepada kaum wanita Yahudi, untuk mereka pakai pada hari raya. Mereka berjanji akan mengembalikannya. Akan tetapi, niat mereka yang sebenarnya, adalah ingin mencuri emas dan perhiasan yang berupa cincin, anting-anting, gelang kaki, dan perhiasan kaum perempuan lainnya. Karena Bani Israel adalah orang-orang yang bodoh, maka salah seorang dari mereka yang bernama Samiri, dapat mencuri emas mereka, yang dipinjam dari wanita-wanita Mesir. Si kafir ini mengumpulkan emas curian dari wanita-wanita Yahudi tersebut. Ia meletakkan emas-emas itu di atas api, dan membentuknya menjadi patung emas anak lembu. Ia membuat bagian perut anak sapi itu terbuka dari dua arah. Jika ada angin masuk ke dalam perut anak sapi, maka keluarlah suara seperti suara lenguhan anak lembu. Sehingga orang-orang Yahudi menduga bahwa patung anak lembu itu adalah Tuhan. Samiri berkata kepada mereka, "Inilah Tuhan kalian dan Tuhan Musa." Samiri juga memanfaatkan masa 10 hari tambahan kepergian Musa. Ia berkata, "Musa telah mati. Dan inilah Tuhan kalian dan Tuhan Musa. Maka, sujudlah kalian kepadanya." Orang-orang Yahudi menaati perkataan Samiri, lantaran kekufuran mereka. Mereka juga bersujud kepada patung anak lembu. Kecuali Harun, dan sejumlah orang-orang mukmin, yang menolak bersujud kepada berhala emas, yang disembah umat Yahudi itu. Umat yang menjadi budak harta dan emas. Ketika Musa hendak kembali kepada kaumnya, Allah mengabarkan kepadanya, bahwa kaumnya telah menyembah dan bersujud kepada patung anak lembu. Sehingga ia pun merasa sangat sedih. Musa bergegas kembali kepada kaumnya. Ia melihat patung seekor anak sapi. Ia menduga, Harun juga telah menyembah patung anak lembu itu bersama mereka. Musa memegang dan mencekik Harun seraya berkata, "Kenapa kamu biarkan mereka menyembah patung anak lembu itu, hai Harun? Apakah kamu menyetujuinya?" Harun menjawab, "Wahai Musa, wahai anak ibuku, janganlah engkau lakukan ini terhadapku. Demi Allah, aku sungguh telah menasihati dan melarang mereka. Tapi, mereka tetap ngotot ingin melakukannya. Aku kemudian menunggumu, hingga engkau kembali dengan membawa perintah Allah untuk mereka." Harun kemudian mendatangkan Samiri. Lalu Musa berkata kepadanya, "Semoga Allah murka kepadamu, wahai Samiri. Pergilah kamu. Sungguh, hukuman bagimu adalah Allah akan menimpakan suatu penyakit kepadamu. Setiap kali kamu meletakkan tanganmu ke tubuhmu, maka kulitmu akan rontok sehingga kamu akan mengatakan, 'Jangan sentuh aku.'" Nabi Musa membakar patung anak lembu itu. Setelah menjadi abu, ia membuangnya ke laut. Bani Israel sedih, menangisi patung anak lembu itu. Lantas, mereka pergi ke laut dan meminum air tempat patung anak lembu itu dibuang. Sungguh bodoh sekali mereka itu. Lalu Allah menghinakan mereka dengan menjadikan bibir mereka berwarna kuning. Nabi Musa berkata, "Wahai kaumku, sungguh, kalian telah menganiaya diri kalian sendiri dengan menjadikan patung anak lembu sebagai sesembahan selain Allah. Dan sesungguhnya, hukuman untuk kalian adalah membunuh diri kalian sendiri, hingga Allah menerima tobat kalian." Nabi Musa memerintahkan mereka yang menyembah anak sapi, untuk masuk ke dalam rumah yang gelap gulita. Mereka mengikat diri mereka sendiri, hingga orang-orang yang tidak menyembah anak sapi datang kepada mereka kemudian membunuh mereka dengan pedang. Sesungguhnya, tanda Allah menerima tobat mereka adalah turunnya sebuah kegelapan. Kemudian, kegelapan itu menghilang. Bila kegelapan telah hilang, berarti tobat mereka sudah diterima dan pembunuhan pun dihentikan. Orang-orang yang tidak menyembah anak sapi, mulai membunuh orang-orang yang pernah menyembahnya.
hingga anak-anak menangisi kematian ayah mereka, dan kaum wanita pun menangisi kematian suaminya. Nabi Musa tidak tega menyaksikan pemandangan itu. Ia menengadahkan tangannya, berdoa memohon kepada Allah. Selanjutnya, Allah mengabulkan doa Nabi Musa dan menerima tobat mereka. Sehingga, hilanglah kegelapan. Allah menerima tobat mereka yang masih hidup, dan mengasihani orang-orang yang telah meninggal dunia. Ketika Musa mengetahui bahwa kaumnya menyembah patung anak lembu, bukan menyembah Allah, ia melemparkan lembaran-lembaran yang di dalamnya tertulis kitab Taurat karena marah kepada mereka. Setelah Allah menerima tobat mereka, ia mengambil kembali lembaran-lembaran itu, dan berkata kepada Bani Israel, "Ambillah ajaran-ajaran ini, dan ikutilah apa yang ada di dalamnya." Mereka berkata, "Tidak, sampai Allah berbicara kepada kami, sebagaimana Dia berbicara kepadamu." Allah murka kepada mereka, dan memerintahkan para malaikat untuk mengangkat gunung Tur, dan menimpakannya kepada mereka. Mereka melihat gunung Tur di atas kepala mereka seperti awan, mereka pun bersujud kepada Allah seraya berkata, "Kami telah bertobat kepada Allah." Allah kemudian mengangkat siksaan itu dari mereka, dan mereka pun mau mengambil ajaran-ajaran itu dari Nabi Musa. Mereka berkata, "Tiada sujud yang lebih agung, selain sujud yang dapat melenyapkan siksaan dari kami." Allah memerintahkan kepada Musa, supaya memilih 70 orang Bani Israel untuk pergi ke Gunung Tur. Kemudian memohon ampun kepada Allah, atas dosa menyembah berhala anak lembu yang dilakukan kaumnya. Musa memilih 70 orang, dan membawa mereka naik ke atas Gunung Tur. Saat Musa hendak berbicara dengan Allah, ia masuk ke dalam kabut cahaya. Saat Allah sedang berbicara kepada Musa, kabut itu menyelimuti seluruh Gunung Tur, dan semakin bertambah tebal. Sementara, Bani Israel dapat mendengarkan apa yang Allah firmankan kepada Musa. Mereka kemudian berkata, "Wahai Musa, kami tidak akan beriman kepadamu, sebelum kami melihat Allah dengan jelas." Permintaan mereka ini, sebagai wujud keraguan terhadap Allah. Berbeda dengan permintaan Nabi Musa. Ia memang ingin melihat Roh-Nya, sebab ia merasa rindu kepadanya. Adapun orang-orang Bani Israel, sesungguhnya mereka telah melakukan kekeliruan yang besar. Maka Allah mengirimkan petir dari langit, hingga mereka semua mati. Musa menangis dan berdoa, "Ya Rohku, seandainya Engkau menghendaki, niscaya Engkau telah membinasakan mereka saat mereka menyembah patung anak lembu. Ya Rohku, sungguh mereka adalah orang-orang yang lemah akal. Oleh karena itu, janganlah Engkau binasakan kami, lantaran apa yang dilakukan orang-orang yang bodoh di antara kami. Ya Rohku, hidupkanlah mereka sekali lagi. Engkau adalah penolong kami, maka ampunilah dan kasihanilah kami. Engkau adalah sebaik-baik pemberi ampunan. Tetapkanlah kebaikan untuk kami di dunia ini. Sesungguhnya, kami bertobat kepadamu, dan kembali kepadamu dari kedurhakaan." Allah kemudian menghidupkan, dan menerima tobat mereka. Mereka kembali ke rumah bersama-sama dengan Nabi Musa. Sesampainya mereka di kota, terdengar suara teriakan dan tangisan. Kemudian, ada seorang lelaki berseru, "Kamulah pembunuh." Lelaki yang lain menjawab, "Tidak, kamu dan kaummulah yang membunuh." Anak dari saudara yang terbunuh itu, kemudian datang sambil berteriak-teriak menampar-nampar pipi dan berseru, "Mereka membunuh pamanku, karena untuk merampok dan mewarisi hartanya." Salah seorang dari mereka berkata, "Ayo kita pergi menemui Nabi Allah, Musa, agar ia menjelaskan kepada kita kejadian sebenarnya." Mereka pergi menemui Musa alaihi salam, dan menceritakan kisah pembunuhan itu. Musa berkata, "Aku meminta kalian bersumpah atas nama Allah jika salah seorang di antara kalian mengetahui sesuatu tentang pembunuhan ini." Tapi, tak seorang pun berkata-kata dan berbicara. Nabi Musa kemudian bermunajat dan berdoa kepada Allah, lalu kembali lagi kepada kaumnya. Ia berkata, "Sesungguhnya Allah memerintahkan kepada kalian untuk menyembelih seekor sapi betina.
Apakah kamu hendak mengejek kami, dan bercanda kepada kami, sanggah Bani Israel? Nabi Musa menjawab, aku berlindung kepada Allah, agar tidak menjadi salah seorang dari orang-orang yang jahil. Kalau begitu, berdoalah kepada Allah, agar Dia menerangkan kepada kami, bentuk sapi betina itu. Musa berdoa kepada Roh-Nya, kemudian Musa berkata, sesungguhnya, sapi betina itu adalah sapi betina yang tidak tua dan tidak muda, pertengahan antara itu. Karena Musa mengetahui bahwa mereka banyak bertanya, maka ia pun berkata, kerjakanlah apa yang diperintahkan kepadamu. Mereka kembali meminta penjelasan, mohonkanlah kepada Roh-Mu untuk kami, agar Dia menerangkan kepada kami, apa warnanya. Musa pun berdoa kepada Roh-Nya, lalu kembali dan berkata, sesungguhnya Allah berfirman, bahwa sapi betina itu adalah sapi betina yang kuning. Yang kuning tua warnanya lagi menyenangkan orang-orang yang memandangnya. Ketika mereka mempersulit diri mereka sendiri, maka Allah pun mempersulit mereka. Sehingga, mereka tidak menemukan sapi betina dengan warna itu. Mereka kemudian kembali kepada Musa dan berkata, mohonkanlah kepada Roh-Mu untuk kami, agar Dia merincikannya lagi kepada kami. Karena, sesungguhnya sapi betina kuning itu, banyak. Namun ia masih samar bagi kami. Setelah berdoa kepada Allah, Musa kemudian menjawab, sesungguhnya Allah berfirman, bahwa sapi betina itu adalah sapi betina yang belum pernah dipakai untuk membajak tanah. Dan tidak pula untuk mengairi tanaman. Tidak cacat, dan tidak ada belangnya. Mereka kemudian pergi untuk mencari sapi betina itu. Pencarian terhadap sapi betina itu terus berlanjut. Hingga, mereka menemukannya pada seorang anak, yang sangat berbakti kepada kedua orang tuanya. Kepadanya, Allah memberikan balasan yang baik. Di mana, ia menjual sapi betina itu dengan emas, yang beratnya 10 kali lipat dari sapi tersebut. Ketika mereka telah menyembelih sapi betina itu, Allah memerintahkan kepada Nabi Musa, agar mereka mengambil salah satu dari tulangnya. Kemudian memukulkannya pada tubuh korban yang terbunuh. Mereka pun melakukannya. Setelah orang yang terbunuh itu dipukul dengan tulang sapi betina itu, mendadak ia hidup kembali dan mengatakan, orang yang telah membunuhku adalah anak saudaraku yang menangis keras dan menampari pipinya sendiri. Ia membunuhku, agar dapat mewarisi hartaku. Kemudian, ia pun mati lagi. Sekalipun Bani Israel telah melihat tanda-tanda dan mukjizat-mukjizat itu, mereka terus saja menyakiti Nabi Musa. Hingga Nabi Musa meninggal dunia, dalam keadaan marah kepada mereka. يسعك الفضاء